Halo semuanya, perkenalkan namaku Jasmine Anjani Alkausar. Nama saya Fabian Levarde. Nama saya Alea Fadilah. Mana bersama Tangguh Bola. Saya Rahmani Sarana Fazia. Kami dari kelompok 5 kelas 11 IPS 2. Di video kali ini kami akan membahas tentang perlawanan rakyat Kalimantan terhadap para penjajah. Penasaran? Yuk simak videonya. Rakyat Indonesia dari berbagai daerah melakukan perlawanan besar-besaran untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Salah satunya adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan ini. Peristiwa ini tepatnya terjadi di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat perlawanan terhadap para penjajah, ada banyak sekali nyawa yang berguguran. Kira-kira berapa lama sih dan seperti apa perlawanan rakyat Kalimantan terhadap para penjajah? Perlawanan ini berlangsung hampir selama setengah abad. Jenis perlawanan pun terbagi menjadi dua corak, yaitu ofensif menyerang dan defensif bertahan. Pertempuran ini berlangsung pada tahun 1859 yang dilatar belakangi karena Belanda ikut campur tangan terhadap pengangkatan raja di kerajaan Banjarmasin. Hal ini pun ditentang oleh masyarakat dan juga bangsawan sehingga menyebabkan banyak perselisihan. Diketahui juga Belanda mengangkat Pangeran Tamjijilah menjadi seorang sultan. Padahal kan di sisi lain ada Pangeran Hidayat yang dinilai lebih berhak. Namun beliau hanya ditunjuk sebagai mangku bumi sehingga memicu kemarahan rakyat untuk menyerang. Perlawanan rakyat Kalimantan melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Dia memimpin pasukan rakyat untuk mengepung benteng Belanda di Martapura dan juga Pangaron. Kemudian ada juga Ki Mangloman dan pengikutnya yang bergerak di sekitar Yamkiwa dan mengancam benteng Belanda. Sementara di pos Belanda Istana Martapura, Haji Nasrun juga melakukan penyerangan. Pada bulan Agustus 1859, tiga tokoh setempat, Haji Busaid, Kiai Langlang, dan Kiai Mangloman bersama-sama menyerang benteng Belanda di Tabanio. Sedangkan Pangeran Hidayat tetap mengadakan perlawanan gerilya. Sayang di tahun 1862, Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur. Sedangkan Pangeran Antasari diketahui meninggal dunia di tahun yang sama. Selanjutnya, tokoh kepemimpinan dilanjutkan oleh Gusti Mat Said, Pangeran Masnate Wijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Penghulu Rasyid, Gusti Mat Seman, dan Pangeran Perbatasari dengan melakukan perlawanan gerilya. Perlawanan tersebut dilakukan menyebar ke berbagai wilayah guna menyulitkan Belanda. Diketahui perlawanan itu berlangsung hingga awal abad ke-20 atau tahun 1905. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Selain Belanda, rakyat Kalimantan juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Hal ini terjadi pada tahun 1940-an di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan Barat pada Februari 1942. Sekitar 2 tahun kemudian terjadi pembunuhan massal yang bermula dari informasi yang diterima pihak Jepang bahwa akan muncul perlawanan. Jepang pun mulai melakukan penangkapan pada tokoh-tokoh masyarakat. Mulai Oktober 1943 sampai Juni 1944, Jepang melakukan eksekusi orang-orang yang ditangkap. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Juni 1944, yang kemudian dikenal dengan peristiwa Mandor. Mandor adalah sebuah wilayah kecil yang berjarak sekitar 88 km dari kota Pontianak. Diperkirakan ribuan orang tewas dibantai tentara Jepang dalam periode itu. Di pihak suku Dayak, terjadi juga konflik dengan tentara Jepang, konflik dan pembantaian. Akhirnya pada tahun 1944, orang-orang Dayak di Kalimantan mulai melakukan perlawanan rakyat Kalimantan. Namun sayang, hal itu tidak mengancam kekuasaan Jepang sama sekali. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.